Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang praktik kebijakan moneter Islam, mata kuliah Ekonomi Moneter dan Keuangan Islam, dengan dosen pengampu Ibu Haidar Rahmaini Jamila. Sebelum saya menjelaskan materinya, maka saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Sri Wahyuni dengan NIM 0503233156. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian kebijakan moneter Islam. Kebijakan moneter Islam adalah kebijakan yang dilakukan oleh otoritas moneter seperti bank sentral dalam sistem ekonomi Islam untuk mengatur jumlah uang yang beredar, menjaga stabilitas harga, dan mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kebijakan moneter Islam harus bebas dari unsur riba dan bunga bank. Dalam Islam, riba yang termasuk di dalamnya bunga bank diharamkan secara tegas. Dengan adanya pengharaman ini, maka bunga bank yang dalam ekonomi kapitalis menjadi instrumen utama manajemen moneter menjadi tidak berlaku lagi. Manajemen moneter dalam Islam didasarkan pada prinsip bagi hasil. Nah, materi yang kedua yaitu prinsip dasar kebijakan moneter Islam. Prinsip dasar kebijakan moneter dalam Islam merupakan landasan filosofis dan operasional yang didasarkan pada nilai-nilai syariah, yaitu keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan umat. Kebijakan moneter dalam Islam tidak hanya berorientasi pada stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada distribusi kekayaan yang adil, penghapusan praktik riba, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui instrumen-instrumen syariah. Nah, adapun sejarah kebijakan moneter pada masa Rasulullah. Pada masa Rasulullah, sistem moneter belum terstruktur sebagaimana sekarang. Namun, prinsip-prinsip dasar kebijakan moneter sudah diterapkan dalam kehidupan ekonomi umat Islam. Rasulullah menggunakan dinar atau emas dan dirham atau perak sebagai alat tukar yang sah, serta menekankan pentingnya keadilan dalam timbangan dan takaran. Beliau juga melarang praktik riba yang dapat merusak tatanan ekonomi dan menimbulkan ketidakadilan. Dalam konteks kebijakan moneter, Rasulullah mendorong perputaran harta agar tidak beredar hanya di kalangan orang kaya saja, serta mengatur distribusi kekayaan melalui zakat, infak, dan sedekah sebagai mekanisme stabilisasi ekonomi. Nah guys, adapun sejarah kebijakan moneter pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq, pengelolaan keuangan negara tetap bersandar pada prinsip kehati-hatian dan amanah. Beliau menjaga kesederhanaan dalam anggaran negara dan memastikan bahwa harta yang masuk ke Baitul Mal digunakan sepenuhnya untuk kepentingan umat. Kebijakan moneter berkembang lebih sistematis pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Beliaulah yang pertama kali menyusun sistem administrasi keuangan negara secara rapi. Baitul Mal tidak lagi sekedar tempat pengumpulan harta, tetapi berfungsi sebagai lembaga keuangan yang mengelola pemasukan dan pengeluaran negara secara terorganisir. Pada masa Utsman bin Affan juga dikenal sebagai masa surplus anggaran. Pendapatan negara meningkat seiring dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan bertambahnya sumber-sumber ekonomi baru. Utsman memperkuat peran Baitul Mal dan mulai mencetak mata uang Islam sendiri untuk menggantikan ketergantungan pada dinar Bizantium dan dirham Persia. Khalifah Ali bin Abi Thalib menghadapi tantangan politik yang berat berupa fitnah dan perang saudara, namun beliau tetap mempertahankan integritas dalam sistem keuangan negara. Ia sangat tegas terhadap para pejabat yang menyalahgunakan harta negara. Nah guys, materi selanjutnya itu mengenai tujuan kebijakan moneter Islam. Adapun tujuan kebijakan moneter dalam Islam, yang pertama, kesejahteraan ekonomi dengan kesempatan kerja penuh. Yang kedua, menjaga stabilitas nilai mata uang. Yang ketiga, menciptakan distribusi pendapatan yang lebih merata. Yang keempat, keadilan sosioekonomi dan distribusi pendapatan dan kekayaan. Yang kelima, mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir, menjaga stabilitas sistem keuangan. Nah, materi yang terakhir yaitu praktik kebijakan moneter Islam pada masa sekarang. Dalam praktik kebijakan moneter Islam masa kini, beberapa mekanisme penting diterapkan, seperti penggunaan instrumen pembiayaan berbasis akad mudharabah dan musyarakah, serta penerapan prinsip zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan. Selain itu, pengakuan terhadap uang kertas sebagai alat pembayaran yang sah dan dikenai zakat menunjukkan adaptasi sistem Islam terhadap realitas moneter modern. Praktik keuangan ini tetap berpijak pada prinsip bahwa uang bukanlah komoditas yang diperjualbelikan, melainkan alat tukar yang harus dijaga kestabilannya untuk kemaslahatan umat. Nah guys, adapun kesimpulan dari materi yang telah saya jelaskan sebelumnya, yaitu
Kebijakan moneter Islam merupakan upaya strategis dalam mengelola stabilitas ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, larangan riba, dan distribusi kekayaan yang merata. Sejak masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, sistem moneter Islam telah menunjukkan efektivitasnya dalam menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi melalui mekanisme seperti zakat, infak, dan larangan penimbunan harta. Dalam praktik modern, kebijakan moneter Islam semakin berkembang melalui lembaga keuangan syariah, instrumen seperti sukuk, serta kolaborasi dengan sektor real dan sosial. Nah guys, alhamdulillah berakhir juga materi yang saya jelaskan tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys, jangan lupa nonton ya. See you next time. Bye-bye.